Halo Sobat KMID, lama kita tidak berjumpa. Mungkin itu 3 tahun ya setelah upload video yang terakhir. Jadi di vlog kali ini adalah saya ingin bercerita tentang pembuatan kabinet sepatu. Ide awal dari pembuatan kabinet ini adalah karena melihat kondisi yang seperti ini ya. Jadi banyak sepatu dan sandal yang berserakan. Jadinya kesan berantakan itu terasa sekali. Kemudian ini kalau kita lihat, memang sepertinya ada tempat penyimpanan, tapi ini bukan kabinet. Ini cuma tempat penyimpanan sepatu biasa. Dan di sebelahnya ini ada sebuah kabinet model lama yang isinya ada, tapi juga tidak penuh. Kenapa ini tidak dipergunakan? Karena ada beberapa sepatu yang ukurannya terlalu besar, sehingga kabinet ini tidak bisa menutup. Berbekal referensi dari Interest, akhirnya saya mendapatkan sebuah hasil pencarian yang kira-kira saya bisa pergunakan untuk menjadi dasar desain kabinet yang ingin saya buat. Tapi ya tentunya ada perbedaan mencolok ya dari yang kita lihat di sini dengan kondisi di lapangan. Kalau kita lihat dari referensi yang ini, setiap bagian dari lemari itu tidak membebani bagian di bawahnya. Jadi dia bisa membuat rentang dudukan yang panjang tanpa khawatir suatu saat akan melengkung karena ada beban dari kabinet di atas. Ide yang saya dapatkan dari referensi ini adalah kabinet yang saya buat itu harus cukup besar, jadi bisa menampung sepatu dan sandal. Kemudian yang perlu saya perhatikan di sini adalah nantinya ini tidak bisa ditempelkan ke tembok karena di belakang lemari ini nanti ada pintu geser yang menghubungkan ke ruang satunya. Untuk memudahkan pembuatan, kabinet ini sendiri nanti akan saya bagi menjadi 3 buah bagian, yaitu kabinet penyimpanan, kemudian ada kaca cermin dan lampu, dan dudukan di bawah. Ini untuk meletakkan sepatu ataupun sandal yang biasa kami pergunakan. Untuk dudukan sendiri karena mengingat penampangnya yang cukup panjang, ini kita membutuhkan sebuah kerangka besi. Bayangan saya sebuah kerangka besi holo 4x4 yang nanti akan ditutup dengan multiplek dan HPL. Untuk tempat penyimpanan sepatu atau lemari yang di atas itu pada ide awalnya terdapat 10 baris, kemudian di sebelahnya ada kaca yang cukup besar. Sekedar tips, ada baiknya untuk membuat layout potong agar pekerjaan kita jadi lebih mudah. Oke, baru saja dimulai dan kita sudah menemukan masalah, yaitu bahwa saat ini harga besi hulu sedang mahal. Jadi untuk biaya pengerjaan bisa membengkaknya banyak sekali. Jadi saya berinisiatif untuk menggunakan kanal C Galvalum untuk menggantikan besi hulu ini. Yang pastinya akan mengubah desain juga, ya ukuran yang sudah saya buat ini pasti akan berubah semua. Terutama dari tampilan pasti akan tampak perbedaannya. Pada proyek kali ini saya menggunakan 2 kanal C yang memiliki ketebalan berbeda, yaitu untuk utamanya saya menggunakan 0,8 dan sekundernya saya menggunakan yang ukuran 0,5. Ukuran dari kanal C ini sendiri kurang lebih 8,5 dikali 3,5. Jadi ini merubah desain cukup besar. Oke, untuk bekerja jangan lupa menggunakan perlengkapan keselamatan seperti ya kaos tangan, kacamata, dan nanti potong-potong agar tidak terluka. Kemudian ini alat-alat standar circle. Oke, kita mulai saja acara potong-potongnya. Kita sesuaikan dengan desain yang baru. Jujur saya agak takut sebetulnya kalau menggunakan Galvalum. Kenapa? Karena dari beberapa kali mencoba, jarang sekali saya bisa mendapatkan ukuran yang benar-benar presisi di hasil akhir. Pasti ada aja kendala, terutama setelah proses penyatuan dari potongan-potongan yang sudah kita buat tadi. Nah, ini saya membuat utamanya dulu. Jadi saya potong yang paling panjang dulu karena ini sebaiknya memang tidak
memiliki sambungan dan nanti akan kita potong di beberapa titik tapi tidak sampai putus, hingga nanti pada saat ditekuk dia akan lebih presisi dibandingkan kalau kita potong kemudian kita sambung kembali. Untuk melakukan penguncian terhadap galvalum yang sudah kita potong, di sini saya tidak menggunakan skrup, tetapi saya menggunakan paku rivet. Jadi seperti biasa untuk penggunaan paku rivet, langkah pertama kita bor dulu titik-titik yang akan dimasukkan paku. Di sini saya untuk tindakan preventif saja, sebetulnya bisa langsung dibor dalam satu paku, cuman eh, untuk beberapa orang mungkin ada kendala suka meleset atau apa, jadi lebih aman dilakukan satu persatu seperti ini. Setelah lubang kita bisa kunci dengan paku rivet. Kenapa menggunakan paku rivet? Ya karena alasannya seperti di awal tadi sudah ditunjukkan bahwa kita akan menempel multiplex untuk menutupi kerangka galvalum. Jadi kalau kita menggunakan skrup, umumnya skrup itu akan lebih timbul dibandingkan paku rivet. Dan ini akan menyulitkan untuk pengelemannya nanti. Nah ini, salah satu kekhawatiran saya kalau menggunakan galvalum adalah adanya tambahan ukuran, karena pada saat lipatan-lipatan seperti ini akan otomatis akan menambah ketebalan dari yang sudah diperkirakan. Potongan ini biasanya bisa menambah hingga 0,5 cm. Mungkin terkesan kecil, tetapi dari ukuran yang kecil ini bisa berpengaruh besar terhadap keseluruhan desain. Pada awal saat mendesain, saya memperkirakan bahwa di dudukan bawah itu akan memiliki ketebalan kurang lebih 6 cm rata berkeliling, tetapi dengan menggunakan galvalum ini pasti akan merubah banyak ukuran. Kalau kita perhitungkan, ini aja ketebalan sudah 8 cm, berarti tidak mungkin kurang dari itu. Akhirnya pilihannya bagian bawah saya tidurkan dan bagian atas tetap pada posisi berdiri. Jadi efeknya nanti pada hasil akhir tidak bisa berkeliling secara penuh dengan ukuran yang sama. Jadi untuk atas dan samping itu total itu akan menjadi 10 cm, dan bagian bawah total itu akan menjadi kurang lebih sekitar 4-5 cm. Dan ini terjadi lagi
Yang saya lupakan adalah bahwa setiap galvalum memiliki ketebalan, sehingga dari yang rencana awal 35 cm karena merupakan sambungan, dia bertambah kanan kirinya 0,5 cm, sehingga total desain berubah menjadi 1 cm. Ya, akhirnya mau tidak mau kita adakan penyesuaian ke potongan-potongan yang lain. Kemudian galvalum ini sendiri kita berikan penguat agar tidak meleot ya. Apa bahasa Indonesia? Ini adalah hasil awal. Jadi kalau kita lihat penampangnya cukup panjang. Ya, ini tidak mungkin kalau kita hanya mengandalkan multiplex saja untuk menahan penampang sepanjang ini. Ini adalah perkiraan potongan, jadi triplek yang saya pergunakan adalah 1,8 dan kurang lebih jumlahnya mungkin hanya sekitar 4 lembar saja karena untuk menghemat biaya juga. Jadi saya harus benar-benar memastikan tidak ada kesalahan potong atau tidak ada objek yang terpotong 2 kali, ataupun mungkin objek yang sebetulnya tidak dibutuhkan tapi terpotong. Kembali ke dudukan di bawah, saya menemukan sedikit hal yang mengganggu, bahwa pada saat dia menerima beban, ini bagian bawahnya ini seperti terdorong keluar, dan ini akan tampak pada saat ada beban. Jadi saya putuskan untuk menambah beberapa penguat yang menghubungkan antara atas dan bawah. Ini tidak ada dalam rencana, tapi ini harus dilakukan. Seperti yang sudah saya ceritakan sebelumnya, dengan perubahan desain karena menggunakan bahan yang berbeda, ini mengakibatkan banyak perhitungan awal yang harus saya hitung ulang. Karena seperti tadi yang sudah kita lihat di awal, ada perbedaan 1 cm, dan ini akan berpengaruh terhadap pola yang sudah saya buat. Ya, semoga saja ini tidak menambah terlalu banyak bahan, tetapi setelah saya hitung ulang, untungnya ini masih dalam taraf yang masih bisa diterima. Yang saya takutkan terutama adalah objek-objek seperti pintu ataupun sisi tinggi yang memang tidak memungkinkan bila harus ada potongan di antaranya. Untuk objek-objek kecil pun, misalnya seperti untuk yang barisnya, ini masih bisa lah kita akali. Baik. Sebelum memulai pemotongan, ada baiknya kita set dulu lah untuk ukuran mata potongnya agar sesuai dengan ketebalan dari multiplex yang akan kita potong. Hal ini sangat membantu, terutama bila Anda tidak memiliki meja potong seperti saya dan harus bekerja dengan cara seperti ini. Karena bila tidak kita atur, khawatirnya malah akan terbentur dengan lantai ataupun objek-objek lain yang ada di bawahnya. Setelah saya hitung-hitung ulang, ternyata banyak hal yang memang perlu diukur ulang, karena ternyata untuk lebar itu total bila saya hitung-hitung bertambah hampir 2 cm, sementara untuk yang panjangnya itu bertambah 2 cm. Ini sudah berbeda sekali dengan desain awal yang saya buat. Oh ya, ini sekedar mengingatkan saja, bila Anda mulai memotong dengan alat-alat seperti ini, ada baiknya untuk selalu menggunakan kacamata dan masker. Ya, syukur-syukur kalau Anda menggunakan tambahan seperti sarung tangan untuk sedikit meredam dari getaran mesin. Bila Anda tidak menggunakan masker, ini akan terasa sekali di pernafasan, karena biarpun kita sudah menahan nafas, debu-debu halus yang dihasilkan oleh
alat potong ini tetap akan masuk ke pernafasan kita. Jadi ya minimal masker lah. Tapi lebih bagus lagi bila Anda memang memiliki masker yang khusus untuk debu-debu halus kayu. Dan itu bisa dibeli di toko bangunan. Sebenarnya tidak mahal sih. Cuman ya saat ini saya menggunakan masker biasa karena kebetulan tali dari masker saya putus. Setelah semua selesai dipotong, jangan lupa untuk memberikan nomor pada setiap bagian. Jangan berusaha untuk mengandalkan ingatan karena itu tidak akan terlalu berhasil. Apabila Anda bekerja dalam 1 hari, oke, mungkin itu bisa berhasil, tapi bila Anda seperti saya mengerjakannya bila ada waktu, itu akan sangat merepotkan. Jadi pastikan Anda melakukan penomoran pada setiap bagian yang sudah Anda potong, sesuaikan dengan yang sudah Anda rencanakan. Selanjutnya kita akan beralih untuk memulai memotong HPL. Sama seperti sebelumnya, ada baiknya untuk dilakukan layout dulu agar Anda tidak membuang-buang potongan HPL, karena kita tahu sendiri untuk beberapa jenis HPL itu harganya bisa sama seperti kita beli multiplex 1 lembar. Di project kali ini saya memotong HPL tidak menggunakan alat karena memang saya tidak memiliki mejanya. Jadi saya membeli HPL cutter. Ini bisa didapatkan di toko-toko yang memang dia menjual HPL ataupun peralatan-peralatan untuk pembuatan mebel. Belum tentu di semua toko bangunan ada, tapi kalau Anda mencarinya di toko memang yang mengkhususkan diri untuk mebel, biasanya ini ada, tidak mahal. Untuk yang baru pertama kali bekerja dengan HPL, mungkin saya juga mengingatkan, HPL ini biarpun terlihatnya lentur, tetapi dia ini sebenarnya kaku. Jadi Anda harus berhati-hati agar tidak patah. Pada saat memotong pun, ini kita juga harus caranya mungkin kurang lebih seperti memotong kacang. Kita potong, kita pergunakan dulu HPL cutter untuk membuat jalurnya. Setelah itu baru kita lakukan penekanan pada garis yang sudah kita buat. Lakukan langkah ini dengan hati-hati karena ada beberapa jenis HPL, terutama HPL murah yang kelenturannya kurang baik. Jadi kemungkinan besar untuk patah itu selalu ada. Sebaiknya juga Anda memiliki meja potong kalau untuk ini, karena kalau bersentuhan dengan lantai langsung memang agak menyulitkan. Ya seperti Anda lihat di sini nih. Ini mungkin tidak terlihat di kamera, tapi ini ada beberapa kesalahan kecil yang mengakibatkan pada saat saya ditekan karena dia kurang dalam memotongnya, dia terjadi retakan di tempat-tempat yang tidak saya inginkan. Tapi itu tidak masalah sih, karena pada dasarnya setiap kali kita memotong HPL itu triknya adalah jangan disamakan ukuran dengan bagian yang akan kita tempel. Nah, ini seperti yang saya bilang, ini karena kurang dalam dan saya paksa tekan, akhirnya terjadi patahan seperti ini. Oh iya, ini terlihat sekali. Nah, ini kita bisa lihat, biarpun tadi bisa digulung, ternyata dia keras. Untuk pengeleman, kita bisa menggunakan lem kuning. Lakukan dulu di HPL-nya dengan asumsi bahwa HPL itu tidak akan menyerap lem kuningnya. Berbeda dengan kalau kita menggunakan pada triplek terlebih dahulu, dia akan lebih cepat terserap karena memang perbedaan pori-pori. Di sini saya juga menemukan sedikit masalah. Jadi kalau kita lihat di sini memang saya awalnya menggunakan lem itu saya sebar ke seluruh bagian, kemudian baru saya ratakan. Tetapi ternyata di sini pun saya baru merasakan bahwa ternyata lebih efektif
bila dilakukan model ditumpahkan atau lakukan sebagian-sebagian. Karena dari yang saya alami itu, setelah saya sampai di titik terakhir, ternyata lemnya yang paling lama itu sudah mulai mengeras. Jadi pada saat mau diratakan itu kita akan kesusahan. Setelah dua sisi dilem, langkah terakhir tentunya adalah menempelkan antara HPL dan objek yang ingin kita berikan HPL. Untuk amannya, selalu pergunakan alat bantu yang menjaga agar mereka tidak langsung bersentuhan. Ini saya menggunakan besi diameter 6 mili yang saya beli utuh, kemudian saya potong-potong. Jadi saya bisa menata sebelum benar-benar HPL itu ditekan. Nah, untuk membersihkan sisa-sisa lem kuning, kita bisa menggunakan thinner yang kita berikan pada kain dan digosok-gosokkan. Ini cukup efektif. Untuk merapikan lebihan HPL, kita bisa menggunakan kikir yang model seperti ini. Jadi bukan kikir yang sama ya, yang bukan benar-benar kotak, tapi yang ada lengkungnya sedikit seperti ini. Kemudian kita pergunakan area lengkungnya untuk meratakan ataupun memotong dari lebihan HPL tadi. Bila Anda ingin melakukan pengeboran, pastikan dari sisi HPL. Jangan dari sisi yang tidak ada HPL menuju ke HPL-nya. Karena bila kita terbalik, biasanya HPL itu bisa pecah. Apalagi apabila HPL posisinya tidak terjepit. Ini adalah alat yang membantu kita untuk membuat sudut yang bagus ya. Jadi kalau kita ingin menggabungkan dua bidang seperti ini, kita pergunakan alat ini akan sangat membantu sekali agar kita itu presisi. Dalam artian mungkin 90 derajat presisi di sini ya. Dan terjadi lagi, ini adalah bagian yang seharusnya saya tambahkan 2 cm kanan kiri atau totalnya 4, tetapi hanya saya tambahkan 2 cm, sehingga pada saat dipasang yang seharusnya dia lebih jadinya kurang. Karena terjadi seperti ini, otomatis saya harus berkompromi untuk menambahkan ukuran pada bagian lain. Dalam hal ini adalah bagian sisi, otomatis tingginya bertambah menjadi 2 cm. Cara lain untuk menghaluskan lebihan dari HPL adalah dengan menggunakan router atau profiler dengan mata yang memiliki bearing seperti ini. Dalam proses pembuatan, saya menyadari ada beberapa kesalahan desain yang saya buat. Salah satunya adalah penguat di bagian belakang lemari. Awalnya saya mendesain itu hanya satu saja penguatnya. Tetapi setelah diukur dengan ketinggiannya, sepertinya tidak memungkinkan kalau hanya satu penguat. Di sini desainnya saya ubah dari satu penguat menjadi 2 penguat. Dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Kenapa penguat dibutuhkan? Yang pastinya agar bentuk akhir itu tidak berubah. Ada baiknya sebelum pemasangan HPL, kita melakukan pemotongan atau pembentukan terhadap bagian yang ingin kita pasang terlebih dahulu. Alasannya sebenarnya sederhana saja. Kalau kita pasang HPL terlebih dahulu dan kita lakukan pembentukan setelahnya, yang kita khawatirkan HPL bisa patah, retak, atau bahkan kemungkinan terburuknya bila lemnya tidak kuat, dia akan terangkat.
ini adalah salah satu bentuk kesalahan perhitungan yang lain. Jadi yang untuk bagian dalam, karena tidak yakin dengan perhitungan awal, saya hitung ulang beberapa kali, mungkin karena capek, sehingga akhirnya terjadi kekeliruan dan berakibat seperti ini. Ini cukup jauh dari sisinya. Tapi tidak apa sih, ini bukan kesalahan yang fatal juga, karena ya masih bisalah kita akali. Mungkin dengan menambahkan triplek tipis di sisi-sisinya. Yang pasti bagian ini bisa tersangga oleh besi kecil ini. Ini apa namanya ya? Mungkin letter L kah? Nanti triplek akan kita lem seperti ini dengan menggunakan lem kayu. Tapi sebelumnya yang pasti kita haluskan dulu ya ini ya. Untuk mengurangi penampakan bekas potongan HPL yang biasanya berwarna hitam, disarankan untuk kita melakukan pengamplasan dengan sudut 45 derajat sehingga pada saat proses tusir ini cat bisa menutup dengan baik. Untuk alatnya saya menggunakan bekas dari lem kertas yang ujungnya sudah saya kondisikan dipotong 45 derajat. Dan untuk catnya sendiri ini adalah cat duku yang biasanya dipergunakan untuk kendaraan bermotor. Ini hanyalah salah satu cara saja ya, karena kalau kita lihat di internet ada yang menggunakan tambahan resin ataupun bahan-bahan lain. Hanya saja di project kali ini yang saya anggap paling mudah untuk saya ikuti dan prosesnya pun tidak terlalu rumit. Hasilnya mungkin tidak sebagus dengan menggunakan resin, tapi cukuplah kalau untuk sekedarnya. Kalau menurut saya pribadi, pintu kabinet itu adalah bagian yang paling vital dalam lemari ataupun kabinet. Karena apa? Karena dia yang pertama kali dilihat oleh orang. Jadi baik buruknya kabinet itu kadang ditentukan oleh penampakan dari pintunya. Untuk pintu memang ada baiknya lebarnya kita kurangi sedikit. Kenapa? Kalau misalnya kita buat press atau sesuai dengan lebar dari kabinet atau lemari yang kita buat, biasanya pintu itu akan malah susah terbuka ataupun malah susah untuk ditutupnya. Jadi di sini saya melakukan jeda kurang lebih antar daun pintu adalah sekitar 0,5 cm. Anda lihat ini adalah nanti yang bakal jadi pegangan pintu untuk kabinetnya. Ini panjangnya kurang lebih 1 meter, saya beli secara online, ya cukup mahal sebetulnya, cuman ini memang berbeda dengan kalau yang kita beli meteran biasa, terutama detail di dalam yang seperti ini. Nah, ini perbedaannya terlihat sekali. Untuk pemasangan pegangan ini sendiri, biar terlihat rapi atau lurus dengan garis pintu, kita harus mengurangi sedikit bagian dalam dari pintu lemari atau kabinet, kurang lebih sekitar 1 atau 1,5 mm. Engsel ini adalah salah satu bagian terpenting dari pintu, karena dengan engsel ini akan mempengaruhi desain bagaimana pintu itu akan terbuka, juga berpengaruh terhadap ukuran pintu yang akan kita buat. Ada beberapa jenis engsel yang umum dipergunakan di kabinet. Ada yang terbukanya lurus, setengah lurus, ataupun yang dia terbuka di dalam. Yang saya pergunakan ini adalah engsel dengan tipe bukaan lurus. Umumnya pembelian engsel itu kita akan langsung dapat sepasang, jadi bukan per pieces ya, tapi
kita beli kita langsung dapat berpasang seperti ini. Seperti yang sudah saya infokan sebelumnya, bahwa engsel itu ada 3 macam. Untuk engsel yang terbukanya lurus, biasanya ini tidak ada punuknya. Nah, seperti ini. Tapi meskipun berbeda model, tapi ada satu kesamaan terhadap ukurannya, terutama ukuran lubang ataupun ukuran panjangnya. Untuk pemasangan engsel yang model seperti ini, ada satu mata bor yang wajib kita punya. Nah, modelnya seperti ini. Jadi ini fungsinya bukan untuk melobangi, tapi lebih tepat untuk mengikis atau mengikir. Kalau kita bandingkan, ini ukurannya sudah pas. Ini diameter 3,5. Jadi kalau kita lihat di mata bor ini agak sedikit unik ya, karena ada pisau di bagian depannya. Tapi pisau inilah nanti yang fungsinya untuk mengikis atau mengikir. Untuk ukuran biasanya memang sudah bisa kita lihat ya di bungkus dari engselnya. Di situ dijelaskan ini diameter berapa ataupun jarak yang harus kita ambil untuk menentukan titik mana yang harus kita lobangi agar engsel tadi bisa dimasukkan dengan tepat ke dalamnya. Nah, untuk pemasangan engsel tipe seperti ini, kita harus memperhitungkan juga ketebalan dari triplek yang kita punya. Sekedar mengingatkan saja, ada baiknya juga kita memperhitungkan jumlah engsel yang dipasang berbanding dengan panjang pintu yang kita punya. Sebetulnya tidak apa-apa kalau misalnya kita punya sebuah pintu kabinet atau lemari dengan ukuran lebih dari 1,5 atau mungkin 2 meter, kita pasang engsel hanya 2 saja. Akan tetapi kita juga perlu memperhitungkan kekuatan dari engselnya itu sendiri. Mampu tidak dia untuk menahan beban dari pintu itu bila hanya 2. Di sini saya menggunakan 3 titik. Jadi dengan asumsi bahwa per titik itu dengan jarak tidak lebih dari 1 meter. Dengan harapan bahwa pintu ini bisa tahan lama juga untuk mencegah melengkung yang terlalu berlebihan di kemudian hari. Untuk melakukan setting atau pemasangan engsel pada pintu, ada baiknya dilakukan sebelum kita menutup bagian belakang kabinet atau lemari. Dengan ini jauh lebih mudah dan hasil yang didapatkan juga bisa lebih presisi. Kembali ke bagian dudukan dari kabinet atau lemari ini. Jadi pada desain awal, saya membuat dudukan di bagian dalam bagian atas itu ada sumber cahaya yang berasal dari lampu LED. Umumnya lampu LED strip itu sudah memiliki perekat di bagian belakangnya. Akan tetapi kalau saya amati, ini perekatnya juga tidak bisa merekat untuk jangka waktu yang lama. Jadi bisa dipertimbangkan untuk menambahkan lem G atau lem Korea pada saat pemasangan dari lampu LED strip ini. Mungkin kalau Anda amati dari tampilan sebelumnya, Anda melihat kenapa lampu LED stripnya ada beberapa bagian. Ini dikarenakan karena lampu LED yang saya pergunakan adalah sisa-sisa dari proyek saya yang lain. Jadi saya harus menyambung antara sisa-sisa itu tadi menjadi satu bagian. Untuk penyambungan sendiri bisa dilakukan dengan cara menyolder, yang pasti kita harus sesuai, plus bertemu dengan plus dan minus bertemu dengan minus. Jangan sampai terbalik. Kemudian jangan lupa untuk menggunakan lampu LED ini kita tidak bisa langsung ke listrik, tapi harus menggunakan adaptor. Di sini karena panjang lampu LED-nya hanya
tidak lebih dari 2 meter, saya menggunakan adaptor yang dayanya paling kecil, yang cuma sekitar kurang lebih 3 ampere. Cara pemasangannya pun seperti biasa, ini listrik masuk. Jadi kalau dari PLN masuknya sebelah sini, ini ada netral, dan yang paling kanan V itu adalah nanti yang terhubung dengan lampu LED-nya. Jangan terbalik, di sini sudah ada tandanya, ada voltase plus dan voltase minus. Nah, pemasangan terakhir penampakannya kurang lebih seperti ini. Ini yang menuju LED, merah itu yang plus, negatif yang minus. Sementara untuk yang ke PLN tidak masalah, Anda bolak-balik tetap hasilnya sama. Sekarang kita coba. Oke, sudah menyala. Jadi kita bisa lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu persiapan pemasangan pada bagian atas dari dudukan. Di sini saya menemukan permasalahan lain pada saat setelah pemasangan bagian bawah. Jadi karena rentang yang cukup panjang, triplek yang saya pasang itu akhirnya melendut di tengah. Untuk menjaga tetap lurus, akhirnya saya putuskan untuk memberikan penahan di beberapa bagian pada area ini. Di sini saya menggunakan lem Max Bound untuk menempelkan triplek ke objek galvalum. Kenapa saya memilih menggunakan lem seperti ini? Yang pastinya adalah faktor dari kepala skrup. Kalau misalnya saya menggunakan multiplek yang tebal, kepala skrup bisa saya tanamkan hingga sedikit masuk dan tidak mengganggu pada saat pemasangan HPL ataupun triplek. Sedangkan pada triplek yang tipis, ini tidak mungkin bisa dilakukan. Yang ada malah tripleknya mungkin akan pecah. Jadi untuk amannya, saya menggunakan model pengeleman seperti ini. Selain itu juga, kepala skrup yang menonjol juga akan menyulitkan pada saat kita memasangkan sheet ataupun HPL di atasnya. Karena akan menciptakan ruang atau kemungkinan paling buruk dia akan membuat sebuah area yang mungkin bisa dibilang patah atau retak seperti itu, dan ini akan berpengaruh sekali pada tampilan setelahnya. Jadi yang kita lihat saat ini adalah akibat kesalahan pemotongan. Jadi pada saat menggergaji, sepertinya gergajinya agak sedikit bergeser dari jalurnya, dan akibatnya seperti ini. Ada bagian yang kurang dari target, sehingga menimbulkan jeda kurang lebih sebesar 0,5 cm. Untuk mengatasi hal itu, saya menggunakan dempul plastik. Ini dempul yang biasa dipergunakan untuk kendaraan bermotor, untuk menambal retakan ataupun lubang sebelum dicat. Kenapa pilihannya menggunakan dempul seperti ini dan bukan dempul kayu? Yang perlu diketahui bahwa dempul kayu itu base-nya adalah lilin. Jadi kita tahu sendiri kalau lilin pastinya tidak akan bisa mengeras dan dia akan tetap lunak biarpun dalam kondisi yang keras. Sehingga itu akan menjadi masalah
pada saat kita tutup dengan HPL. Sedangkan untuk yang plastik ini ada hardenernya. Jadi nanti ini akan menjadi sebuah plastik keras. Sehingga nanti pada saat finishing yang ditutup HPL, apabila HPL menerima tekanan, HPL tidak akan patah karena ruang di belakangnya kosong. Pengaplikasian dempul ini sama seperti biasanya, jadi kita campurkan dengan pengeras, kemudian kita oleskan ke area yang lubang sambil kita bentuk. Di sini saya membutuhkan bentukan siku, jadi kita lakukan secara perlahan-lahan agar bentuknya bagus. Untuk hasil maksimal memang sebaiknya ditinggal mungkin kurang lebih semalam. Ini adalah proses untuk penempelan sheet yang nanti akan dipergunakan untuk menutup bagian belakang dari kabinet. Awalnya saya pikir cara kerjanya mirip dengan HPL, hanya saja karena ini hanya saya oles satu sisi, dengan alasan sheet ini agak susah untuk diluruskan, jadi setiap kali diberikan lem dia lari, akhirnya saya memutuskan hanya satu sisi saja yang diberikan lem, dan yang terjadi hasilnya seperti ini. Ini adalah bagian untuk cermin, jadi ini sandaran, kemudian ada cermin, yang di atas cermin nanti itu ada lampu. Nah, lubang itu adalah tempat untuk lampunya. Sementara bagian di tengah itu nanti ada cermin. Kenapa lubang kita buat terlebih dahulu? Ya, pastinya agar tidak menyusahkan di finishingnya. Setelah HPL ketempel, baru nanti HPL kita bentuk dengan menggunakan router mengikuti lubang yang sudah kita buat. Selanjutnya kita pergi ke toko kaca. Di sini saya bawa bagian yang sudah saya buat tadi ke toko kaca untuk diukur kebutuhan kacanya berapa, panjang lebarnya berapa. Kenapa saya lakukan seperti ini dan tidak saya potong sendiri? Ya, yang pasti karena saya belum ahli untuk memotong kaca dan khawatiran bahwa nanti ukurannya tidak presisi. Kalau saya beli cerminnya terlebih dahulu kemudian saya pasangkan, bisa jadi ukurannya tidak sesuai. Untuk menempelkan kaca pada multiplex, saya tetap menggunakan lem Max Bound beberapa titik. Ini sudah cukup kuat lem ini dan kita tidak perlu menunggu semalam. Jadi di sini saya dibantu dengan pemilik dari toko kaca untuk melakukan setting terhadap cermin dan hasilnya seperti ini. Saya cukup puas dengan hasil yang satu ini. Kacanya juga bagus, tidak ada lendutan di tengah. Jadi sekarang kita waktunya rangkai semuanya.
Setelah kabinet terangkai di atas dudukan, kemudian sudah disetting posisinya, langkah selanjutnya adalah mematenkan hubungan antara kabinet dan dudukan di bawahnya dengan menggunakan script. Tujuannya jelas agar ini tidak bergeser di kemudian hari. Pemasangan pintu kabinet kita lakukan setelah semua terangkai. Ini jadi mudah karena sudah kita setting sebelumnya, dan pegangan aluminium kita pasang setelah pintu terpasang pada kabinet. Karena kabinet sepatu sebaiknya memiliki aliran udara, di sini saya sudah menyiapkan sebuah penutup saringan udara. Kemudian ini saya beli alat khusus. Ini fungsinya berbeda dengan mata bor yang sebelumnya. Kalau ini fungsinya adalah untuk melubangi. Jadi ini ada berbagai macam ukuran, jadi kita bisa sesuaikan dan pastikan untuk ukurannya bukan lingkaran yang besar ya, tapi yang kecil. Kalau yang seperti ini dia tidak akan menempel pada tripleknya. Akhirnya selesai juga project ini dengan banyak sekali permasalahannya, tapi dari sini saya bisa belajar banyak tip-tip dan triks yang bisa saya lakukan untuk project-project yang lain. Mungkin akan saya bahas di episode yang lain, tapi untuk episode kali ini mungkin ini saja yang bisa saya tampilkan. Terima kasih sudah menonton, like kalau suka, subscribe, dan jangan lupa aktifkan notifikasi agar bila ada episode baru dari kami, Anda akan mendapat pemberitahuannya. Terima kasih dan sampai jumpa.